TWS bulat satu ini akan merubah persepsi kalian mengenai kaset. Biar gak panjang lebar, bumper dulu. Kaset. Tidak diragukan lagi kalau penjualan kaset menurut saya worldwide harusnya lebih tinggi dari semua jenis Hi-Fi yang ada. Ya brand apapun ya, mau Moondrop, Tangjim sekalipun rasanya kaset masih menang kalau kita bilang dari kuantitas. Tidak heran kaset merupakan trendsetter dan men-setting batas bawah perkembangan teknologi dunia audio. Dan mereka juga sangat aktif dalam merilis produk-produk yang unik. Tapi mereka juga masih mempertahankan harga mereka yang bisa dikategorikan affordable dan juga carry holy. Memberikan disrupsi pasar pada dunia personal audio dan juga wireless audio. Dan kali ini kita akan membahas sebuah mahakarya dari King KZ. Sebuah TWS yang diberi nama KZ Carol. TWS-1 ini juga menggunakan single dynamic driver dengan gimmick-gimmicknya dan dilengkapi 6 buah mic. Dan mic-mic tersebut berfungsi sebagai noise reduction yang bisa sampai 55 dB noise reduction-nya. Gila banget itu. Jadi itu menjelaskan bahwa TWS-1 ini memiliki 3 mode, yang itu mode standar, transparent mode, dan juga noise cancelling mode. Untuk software sendiri sudah mendukung Bluetooth 5.3 dan juga memiliki baterai 400 mAh pada case-nya dan 40 mAh pada setiap earpiece-nya. Kalau bicara soal spek sendiri saya sudah no complaint ya, tapi kalau soal KZ, hal yang perlu di-highlight tentu saja adalah suaranya. Tapi sebelumnya kita mau thanks berat untuk toko Kiriori sebagai sponsor video review kaset kali ini. Semua link pembelian saya taruh di kolom deskripsi bawah buat kalian yang tertarik untuk TWS-1 ini. Oke, untuk build dan packaging dari TWS-1 ini kita bahas dulu packagingnya. Packagingnya ini ya bisa dikategorikan packaging kapitalis khas KZ ya, yang bermodus environmental friendly. Ya padahal ya mereka mencari cuan besar dengan packaging seperti ini. Packaging yang sama semua ya. Konsepnya sama semua, tinggal copas-copas gambar aja, copas-copas spek, selesai. Mereka bisa beli ini dalam jumlah banyak untuk packagingnya dengan desain juga yang mirip-mirip ya, bisa menghemat banyak cost tentunya. Dan sekarang kita akan bahas coba build quality-nya seperti apa ya. Oke, untuk build dari TWS-1 ini menggunakan desain case bulat exhibition case seperti ini, memperlihatkan bagian dalam dan kemewahan TWS-1 ini. It's nice. Ini honest ya. Jadi bukan sarkas ya. Jadi memang cukup oke lah untuk TWS-1 ini menggunakan bahan plastik di sini, dan di sini ada exhibition seperti jam-jam mewah ya. Biasanya ada exhibition gambar di belakangnya ini ya, bisa kelihatan dari mesin-mesinnya, bukan gambar sih ya. Memang mesin-mesinnya bisa kelihatan kalau exhibition case seperti jam-jam gitu ya. Ini keren banget, dia memberikan exhibition case jadi bisa kelihatan bagian dalamnya. Dan TWS-nya satu ini keren. TWS-nya memang banyak plastik ya, tapi keren banget, bisa kelihatan bagian-bagian dalamnya ya dari TWS-nya. Good looking ya, dengan bahan glossy yang memberikan dia kesan lebih mewah, tapi memang gampang kotor ya bahan-bahan glossy seperti ini. Bentuknya seperti ini ya untuk TWS-nya. Oke, dia bertangkai, di sini juga ada pin-nya. Untuk nozzle-nya seperti ini ya. Agak sedikit oval. Biasanya TWS kenapa ya? Kok nozzle-nya agak-agak oval ya? Untuk diameternya kita lihat ya, ini 6,4 ya. Bentar, yes, cukup besar, 6,3, 6,4 mm ya untuk nozzle-nya ini. Jadi mungkin nggak bisa semua itu sih. AirTips bakal bisa masuk sih dengan mudah. Dan desainnya menurut saya cukup cakep ya untuk TWS-1 ini. Saya cukup surprise dengan desain kaset seperti ini. Biasanya desain kaset membosankan dan saya bisa ditebak lah. Tapi kali ini berbeda karena dia memiliki desain yang futuristik, exhibition, walaupun bahannya tetap plastik. Tapi ya patut diapresiasi untuk desainnya. Oke, untuk fitting dari TWS-1 ini dia memiliki tangkai seperti ini ya. Mungkin nggak semua orang cocok dengan yang bertangkai seperti ini ya. Tapi saya nggak ada masalah sih kalau menggunakan semua TWS dibandingkan inner monitor. Menurut saya TWS biasa fittingnya lebih oke jauh dibandingkan inner monitor. Secara bentuk ya, tapi ya mungkin ada juga yang nggak enak ya. Tapi ya overall nggak ada pengalaman buruk sih kalau soal fitting dari TWS. Dan untuk pemakaiannya sendiri adalah seperti ini ya, in-ear ya. Itu untuk pemakaiannya. Memang kalau bisa suruh milih yang bentuknya kacang atau milih yang bentuknya tangkai, mungkin saya akan lebih prefer yang bentuknya kacang dibandingkan tangkai. Kenapa? Ya hanya masalah preferensi aja, karena tangkai kayak ada sesuatu gitu yang narik ke bawah ya. Tapi soal kekedapan dan grip, kenyamanan saya nggak ada masalah sama sekali di TWS-1 ini sih.
Oke, bicara soal fitur ya. Fitur dari TWS1 ini dia memiliki noise cancelling gitulah intinya, ANC-ANC-an gitu. Lalu juga ada transparent mode dan juga standar ya. Kalau bicara soal apakah kedap-kedap banget sampai 55 dB gitu, wow ya. Tapi menurut saya ya ada kekedapan yang diberikan ANC-nya nyala, tapi nggak sampai yang mantep banget ya, biasa aja sih. Jadi yang transparent mode dan juga ANC-nya memang ada perbedaan, tapi nggak yang gimana-gimana yang mantep banget gitu, nggak sih. Dan fitur dari TWS1 ini dia juga memiliki touch panel di bagian tangkainya ini yang cukup responsif ya. Dan itu enak banget, memudahkan berbagai macam hal dan navigasi tentu saja. Tapi sisi jeleknya yaitu dia kalau kalian nggak sengaja kepegang itu bisa kepencet secara nggak sengaja sih. Jadi itu bisa jadi deal breaker, tapi juga hal yang sangat-sangat baik. Oke, untuk tes mic-nya seperti ini ya. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Ini suara dari KZ Carol. Oke, fitur lain yang mungkin absen dibandingkan TWS-TWS lain ya, yaitu dia nggak ada IPX-an, jadi kalian jangan pakai jorok-jorok untuk TWS1 ini ya, dipakai untuk outdoor, lalu berkeringat, kena keringat, dan lama-lama bisa merusak TWS ya, karena dia nggak ada IPX-an yang tentu saja ada cost lagi di situ ya, dia nggak punya ya, jadi perlu kalian perhatikan, jangan jorok-jorok pakai TWS1 ini. Dan untuk format sendiri sudah support SBC dan AAC. Saya rasa AAC ya cukup oke lah, standar yang cukup acceptable untuk TWS dengan harga segini. Oke, bicara soal sound quality dari TWS1 ini ya, arah suara dari TWS1 ini bisa dikategorikan balance dengan tendensi ke arah V-shape ya, dengan penekanan di bagian mid bass dan juga upper treble region ya. Dan untuk format yang saya gunakan adalah AAC untuk mendengarkan TWS1 ini dengan perangkat S23 Ultra, Samsung S23 Ultra untuk mereviewnya. Kalau bicara soal suara yang saya suka sendiri, jelas suara yang saya suka masih sama, baik itu in-ear monitor ataupun TWS, yaitu neutral warm sounding in-ear monitor. Oke, untuk bass dari TWS1 ini rada bumi dikit tapi masih oke lah menurut saya. Menurut saya cukup decent untuk sebuah TWS bassnya. Untuk sisi mid-nya very good untuk sebuah TWS, terasa artikulasinya jelas dan ada emosinya masih tersampaikan di situ. Terasa cukup bersih juga, berbobot pas tanpa kesan agresif sama sekali. Untuk treble-nya rada bright shimmering di bagian ujungnya dengan ekstensi yang oke dan sedikit agresif. Terasa bahwa TWS ini menyajikan suara yang cukup lengkap untuk TWS budget, di mana teknisnya juga cukup baik dari resolusinya dan tonal balance-nya. Oke, bicara soal cons dari TWS1 ini, yaitu dia bisa agak sedikit pedas terutama di bagian A region-nya, upper treble-nya bisa agak sedikit terlalu shimmering. Mungkin bagi sebagian orang yang nggak terbiasa ya, biasanya TWS-TWS seperti ini kan mainnya di warm ataupun darker sounding yang lebih nyaman untuk sebagian besar orang. Tapi karena ada sedikit upper treble boost-nya, dia bisa agak sedikit sparkling, agak sedikit ya pedas lah mungkin di bagian treble-nya. Untuk pro-nya ini adalah TWS budget yang oke banget SQ-nya menurut saya. Ya ini sebuah anomali ya, karena nggak banyak TWS-TWS yang biasa saya coba sih rata-rata hit and miss. Banyakan miss sih daripada hitnya ya, tapi ini TWS1 ini cukup hit menurut saya. Pro yang kedua yaitu dia sudah ada 3 mode, yaitu mode ANC, transparan, dan juga mode standar yang menurut saya berfungsi, tapi ya bukan yang terlalu spesial banget ya, harus lebih mahal kalian baru bisa yang mantep lah ANC-nya. Tapi it's okay lah, good feature di TWS semurah ini. Oke, untuk value for money mungkin bicara soal angka 302 ribuan, banyak TWS-TWS lain yang memiliki feature yang bejibun, yang lebih advance, yang lebih mantap dibandingkan TWS1 ini. Tapi kalau bicara soal sound quality, TWS KZ ini tidak mengecewakan sama sekali dan menurut saya adalah sweet spot 300 ribuan untuk sebuah TWS. Kesimpulan, kalian nggak perlu spending juta-juta ya untuk mendapatkan TWS dengan suara yang cukup proper. Cukup 300 ribuan aja, kalian sudah dapat TWS KZ Carol yang suaranya cukup oke. Ya mungkin saya belum terlalu banyak coba TWS ya, tapi saya rasa mungkin ada juga TWS 1 jutaan yang suaranya agak burik-burik style ya. Harusnya masih ada sih. Tapi ya, kalau kalian mau aman, ini aja. Budget friendly, suara oke punya. Kaset kali ini berhasil ya. Tidak bikin sebuah produk yang mengecewakan. Dari build-nya juga cukup oke lah. Cukup futuristik juga ya untuk build-nya, tidak mengecewakan. Agak sedikit berbeda dari filosofi kaset yang biasa kasih ini monitor yang ya agak sedikit untuk build quality-nya. Tapi ini cukup nice. Mungkin sekian dulu sharing saya mengenai TWS1 ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, and Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio.
Kalau kalian berdomisili Surabaya, kita akan ada event besar ya di tanggal 1 sampai 2 Februari. Jadi stay tune terus. Buat kalian domisili Surabaya, jangan lupa ini adalah event yang tidak datang 2 kali. Jadi pastikan kalian hadir untuk mencoba berbagai macam produk-produk audio terkini dan terbaru. Mungkin sekian dulu sharing saya. Saya Sebastian dari Sound. Kita pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.